Puji nama Tuhan, kembali lagi pada hari ini dalam PA Berea kita akan belajar dan merenungkan kembali firman Tuhan. Sebelumnya nyanyikan pujian ini, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kalau pada hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang sudah selamatkan kami, Tuhan yang sudah tebus kami, sehingga kami menjadi milik-Mu. Engkau Allah saja yang patut untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan kebenaran-Mu. Kami rindu untuk kembali belajar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar mengubahkan kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan Engkau, menjadi berkat, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kami kembali mendengarkan kebenaran-Mu, belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita nyanyikan satu buah pujian lagi. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, kita dapat
berjumpa kembali di dalam pelajaran Alkitab Berea secara online. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengakuan iman gereja kita. Masih pada pokok yang pertama atau poin yang pertama yang berkata bahwa kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu untuk kita bahas secara menyeluruh tentu tentang pokok pengakuan iman gereja kita yang pertama ini, kita harus kembali kepada apa yang dituliskan sebagai pengakuan iman pada poin yang pertama ini yang harus menjadi asas kepercayaan kita. Karena kita sudah mengikuti pelajaran Alkitab ini sudah sekian banyak, saudara, sudah sekian episode. Sekarang saja sudah episode yang ke-16, maka berarti sudah 15 episode kita sudah mengikuti pelajaran Alkitab ini. Dan saya ingin kita melihat kembali latar belakang atau setidaknya kita melihat kembali mengapa poin pertama ini ditulis untuk menjadi pengakuan iman kita. Supaya jangan sampai kita kehilangan pakem, sebab sudah terlampau banyak kita mengikuti sesi-sesi atau episode pelajaran Alkitab ini, dan saya khawatir kita lupa bahwa yang kita pelajari ini dalam rangka untuk mengkonfirmasi atau meneguhkan iman kita, khususnya dalam hal Alkitab itu adalah firman Allah. Dan Alkitab itu juga adalah firman Allah yang terbukukan dari 66 kitab yang dikanonisasi, ya, yang kita terima sampai hari ini. Jadi, sebelum kita lanjut, saudara, kepada materi yang berikutnya, saya ingin kita tahu bahwa dari pengakuan iman yang pertama ini, ada 3 hal yang harus kita percayai. Pertama, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan yang kedua, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang terdiri, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus hanya kepada 66 kitab saja yang terkanonisasi, yang sampai hari ini berada di tangan kita, yang kita pegang menjadi pedoman iman kita. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita percayai. Dan pada akhirnya harus bisa menjadi berita kesaksian kita. Ketika orang bertanya, kita dapat menjawab mengapa kita percaya kepada 66 kitab di dalam Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, sebenarnya dalam episode-episode awal, kita sudah membahas dan mungkin juga saudara sudah mengikutinya, walau memang belum terlampau luas. Hal pertama dan hal yang kedua ditekankan, yaitu tentang Alkitab itu adalah firman Allah dan Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sebab memang di dalam pelajaran ini yang ingin dimaksudkan dulu adalah kita mengenal dulu mengapa alasan ketiga kita percayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus terdiri dari 66 kitab. Itu dulu yang kita harus selesaikan, itu dulu yang kita harus pahami, baru kemudian kita akan menegaskan kembali apa yang menjadi kepercayaan kita untuk kemudian kita saksikan, kita beritakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan juga firman Allah yang diilhamkan oleh
Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saudara di dalam 15 episode terdahulu kita sudah belajar dari tema-tema sentral Perjanjian Lama. Dengan maksud supaya saudara dapat memahami pada akhirnya bahwa Alkitab kita ini yang terdiri dari 66 kitab ini, Kejadian sampai Wahyu, itu dibangun dari sekian banyak tema, tetapi yang ternyata mengalir secara serempak, saudara, untuk memberitakan tentang Allah dan perbuatan-perbuatannya. Inilah nanti yang menjadi landasan bagi iman kita, pemberitaan kita. Mengapa kita percaya bahwa Alkitab yang adalah firman Allah dan diilhamkan oleh Roh Kudus itu adalah 66 buku yang kita punyai sekarang ini. Ya. Sebab nanti kalau banyak berita saudara dengar, banyak informasi saudara dengar bahwa Alkitab ternyata tidak hanya terdiri dari 66 buku, maka tentu saudara dapat menjawabnya. Ya, tentu saudara dapat memberi pembelaan dan juga kesaksian atas apa yang benar yang memang kita pegang sampai hari ini dan juga dipegang oleh seluruh orang Kristen, saudara. Bahwa Alkitab kita ini memang terdiri dari 66 kitab dan hanya itu yang terkanon, yang menjadi pedoman iman dari orang-orang benar, orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi dari Alkitab inilah, saudara, ketika kita melihat meneropong Perjanjian Lama sebagai perjanjian yang terdahulu, dan itu pernah kita sudah bahas pada episode-episode awal, sebagai perjanjian yang pertama, diberikan untuk kemudian dicermati penyingkapan-penyingkapan tentang Allah, penyingkapan-penyingkapan tentang sifat dasar Allah, lalu juga perjanjian-perjanjian dan hukum-hukum yang mengikat semua orang yang mau mengikut Dia, lalu juga respon-respon manusia, di mana manusia harus mentaatinya dan mewujudkannya di dalam ibadah mereka, dan karena itulah diperlukan juga satu sikap hidup yang saleh, sambil juga mereka harus memenuhi satu ketentuan-ketentuan yang secara sosial kemudian dikenal dengan kata etika. Tetapi satu sisi juga Allah menganugerahkan pemahaman untuk supaya ketentuan itu dijalankan dengan benar, dan itu yang disebut dengan hikmat. Dan di dalam hikmat itu juga kemudian terkandung satu janji-janji Tuhan yang terus dibaharui dan orang Israel diajak untuk berharap. Maka kalau saudara perhatikan, tema-tema itulah yang kita bahas sepanjang 15 episode ini. Mulai dari penyingkapan diri Allah itu, lalu kemudian sifat-sifat dasarnya, perjanjian-perjanjiannya, hukum-hukumnya, kemudian ada dosa yang masuk sebagai satu berita tentang kelemahan manusia dalam upaya untuk menjalankan hukum. Tetapi ketika manusia berdosa, maka Allah tetap berkehendak untuk memelihara. Maka dalam tema sentral pun kita belajar tentang penciptaan dan pemeliharaan Tuhan. Lalu kemudian kita membahas di sana ibadah dan kesalehan. Itu yang tadi saya katakan respon manusia. Lalu kemudian hikmat Tuhan berikan itu untuk memampukan manusia melakukan sesuatu, melakukan kehendak Tuhan. Kemudian ada etika, satu ketentuan yang menjadi kewajiban orang Israel untuk melakukannya. Dan kemudian pengharapan, karena tadi di dalam hikmat itu juga terkandung pengharapan kepada Israel, sebab apa yang dijanjikan Allah itu akan terus tergenapi dari generasi ke generasi, saudara. Lalu kemudian ditambah dengan roh Allah dan nubuat. Nah, supaya saudara menjadi jelas dan mengerti mengapa kita perlu mempelajari ke-12 tema sentral PL ini, Perjanjian Lama,
supaya kita tahu bahwa di dalam ke-12 tema PL ini secara berkesinambungan dibicarakanlah, saudara, Allah dan perbuatan-perbuatannya yang tercatat di dalam sejarah, tetapi terus mengalami perkembangan progresif dia sampai kepada penggenapannya, yang puncaknya kepada Kristus. Nah, itu sebabnya ketika kita bicara tentang Kristus, maka perjanjian baru yang akan membawa kita, yang dapat mengantar kita kepada pemahaman akan hal itu. Dengan demikian, kita akan dibawa kepada satu keutuhan, berita yang utuh, yang secara menyeluruh, saudara, mengungkapkan tentang apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah rindukan bagi umatnya ini untuk mengalami kemurahannya juga. Itu sebabnya nanti pada minggu-minggu berikutnya, saudara akan belajar juga tema-tema sentral dalam perjanjian baru, ya, untuk melengkapi tema-tema sentral perjanjian lama yang sudah kita bahas, yang sudah kita selesaikan pada Senin yang lalu. Tujuannya supaya saudara pun makin memahami bahwa ternyata perjanjian baru ini pun dibangun di atas kerangka perjanjian lama. Dan sebagaimana ayat-ayat nanti yang akan kita baca, bahwa perjanjian baru menegaskan apa yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama. Bukan membatalkan atau melemahkannya. Memang harus diakui, dalam masa sekarang ini banyak orang lebih mengarahkan perhatiannya kepada perjanjian baru karena dianggap lebih mudah dan lebih menarik ceritanya daripada perjanjian lama yang hanya berisi narasi-narasi belakang. Tapi yang saudara harus ingat, nanti ayat-ayat Alkitab tentu kita akan baca, bahwa tanpa perjanjian lama, perjanjian baru pun tidak akan mungkin hadir. Perjanjian baru disiapkan Allah, diwujudkan oleh Allah, tetapi harus menjalani proses di dalam perjanjian lama atau pengisahannya dalam perjanjian lama. Jadi nanti setelah minggu ini, setelah Senin ini, saudara akan belajar 8 tema, saudara, dari 10 tema dari perjanjian baru. Dimulai dari sentralitas Allah di dalam perjanjian baru, ya. Lalu sentralitas Kristus, ya, semua dalam perjanjian baru, karena memang kita hanya melihat perjanjian baru dulu. Kemudian tentang kerajaan Allah, lalu kemudian tentang Logos dan Anak Allah. Ini pun tema yang sangat kuat sekali di dalam perjanjian baru. Lalu kita bicara juga tentang ibadah lagi, seperti halnya di dalam perjanjian lama, tapi tentu sudah dengan cara baru, saudara. Karena namanya juga perjanjian baru. Lalu kita belajar lagi tentang ciptaan baru. Kalau di dalam perjanjian lama kita bicara penciptaan dan pemeliharaan. Dalam perjanjian baru kita akan membahas tentang ciptaan baru. Kemudian ada pelayanan dan umat perjanjian. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama kita membahas perjanjian-perjanjian dan harapan Israel yang dibangun di dalam perjanjian itu, maka perjanjian baru akan terwujud yang disebut dengan umat perjanjian dan bagian-bagian yang harus mereka terima, tapi ada juga yang harus mereka lakukan dulu. Ya, sebuah kewajiban, tapi ada juga bagian yang mereka terima. Kemudian kita akan belajar lagi tentang hikmat. Dan hikmat di dalam perjanjian baru akan mempunyai dentuman yang lebih kuat, saudara, daripada perjanjian lama, karena akan berhubungan dengan pekerjaan roh. Itu sebabnya kita juga akan membahas roh Allah sebagai tema di dalam perjanjian baru, dan akhirnya kita bicara tentang pengharapan. Dan pengharapan ini bertitik tolak kembali kepada pengharapan dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama saja sudah terbersit pengharapan mesianik, maka Mesias itu baru akan diungkap, diwujudkan di dalam perjanjian baru. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ, karena Yesus akan datang kembali, maka pengharapan itu masih menjadi pengharapan sampai hari ini sebelum
kenyataan atau penggenapan dari kedatangan Kristus kembali itu tergenapi, terwujud. Nah, itulah yang akan kita pelajari supaya pada akhirnya ketika kita selesaikan tema-tema sentral perjanjian baru, sama seperti kita sudah menyelesaikan tema sentral perjanjian lama, maka saudara akan mendapatkan satu tema yang utuh, bahwa Alkitab itu layak untuk dipercayai, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang harus dipercayai, karena sekalipun dia hadir dalam kurun waktu yang cukup lama, 1600 tahun, perjanjian lama mengambil tempat 1500 tahun, mengambil waktu 1500 tahun, perjanjian baru 100 tahun, cukup pendek masa perjanjian baru memang, tapi perjanjian lama panjang sekali saudara, 15 kali lipat dari kurun waktu yang dibutuhkan untuk perjanjian baru dikumpulkan redaksinya. Tapi herannya dalam kurun waktu yang lama itu semua berita mengacu kepada satu hal, yaitu perwujudan dari perbuatan Allah di dalam kasih-Nya yang terwujud atau tergenapi di dalam Yesus Kristus. Semuanya untuk manusia, semuanya untuk saudara dan saya. Nah, itu sebabnya saudara ketika kita belajar tentang pengakuan iman yang pertama ini, kenapa kami percaya, kenapa kita harus percaya Alkitab adalah firman Allah. Yang jelas bahwa Alkitab yang adalah firman Allah itu diilhamkan oleh Roh Kudus yang telah memainkan peran begitu sentral di dalam Alkitab, walaupun melewati masa historis yang cukup lama. Dan juga tetap menyertai di dalam masa menuju penggenapannya. Maka bisa kita katakan Alkitab ini pun juga sebenarnya adalah sebuah catatan-catatan tentang penyingkapan diri Allah untuk mewujudkan kasih-Nya itu kepada semua orang yang didahului dengan dipilihnya atau dipisahkannya satu bangsa, satu umat atas kehendaknya sendiri untuk dirinya sendiri, yaitu Israel. Sehingga saudara tahu ketika kita sudah membahas banyak hal dari perjanjian lama tentang umat Allah ini melalui tema-tema sentral yang tadi saya sebutkan, umat Allah ini berulang kali melakukan satu pelanggaran dan selalu saja membuat masalah dengan Tuhannya. Tapi karena Tuhan yang telah mengambil bagi dirinya bangsa ini untuk menjadi cermin bagi diberitakannya kemurahan Tuhan itu yang nanti berpuncak pada Kristus, maka Allah pun tidak dapat menyangkali dirinya akan pilihannya sendiri. Sekalipun umat Tuhan itu sudah sangat berdosa. Dan itu pun nanti, saudara, akan menjadi sebuah landasan bagi pemahaman kita bahwa kepada umatnya yang dikasihinya, dia juga akan memelihara dan akan menyertai, menjamin pemeliharaannya itu sampai datang waktu penghakiman yang diberikan, yang dijalankan untuk memisahkan mana orang yang patut dihukum dan mana orang yang patut mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, itu sebabnya saudara menarik bagi kita dan mudah-mudahan saudara pun dapat mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitab ini ke depan ya, setelah kita selesai dengan 12 tema sentral perjanjian lama, kita akan mulai minggu depan, Senin depan dengan 10 tema sentral perjanjian baru. Tetapi hari ini yang ingin saya tegaskan dulu kepada saudara tentang hubungan antara perjanjian lama, PL ini dengan perjanjian baru untuk membuktikan ya, bagi kita mengkonfirm keutuhan, kesatuan berita tentang Allah dan perbuatan-perbuatannya. Maka kita perlu tahu dulu, saudara, bahwa Allah yang penuh dengan kasih, setia, dan kudus, itulah 3 sifat dasar Allah yang utama yang kita sudah bahas
beberapa episode yang lalu, saudara. Itu yang memprakarsai semua perbuatan-perbuatan Allah untuk umatnya yang dimulai dulu dengan Israel ini. Tetapi apa yang dilakukannya untuk Israel bukanlah hanya untuk satu bangsa itu saja, seolah-olah kita berkata dalam hati, mengapa Allah hanya pilih kasih? Bukan, Allah tidak pilih kasih. Tapi Allah lebih dahulu bekerja memakai satu bangsa ini atas pilihannya sendiri, seperti saya katakan tadi, untuk menjadi cermin. Itu sebabnya saudara ingat bahwa ketika kita membahas tentang diteguhkannya perjanjian-perjanjian, maka datang perjanjian Sinai yang diucapkan oleh Allah di Sinai. Orang Israel ditempatkan, diposisikan sebagai imam bagi satu kerajaan. Imam yang berkerajaan. Mungkin ada baiknya saya mengingatkan saudara akan ayat ini. Mari kita melihat di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-19. Dari ayat inilah saudara kita tahu mengapa Allah perlu mengambil baginya Israel ini untuk menjadi cermin dari perbuatan Allah kepada seluruh dunia, kepada semua manusia. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 dan ayat yang ke-6 tertulis demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Saudara, garis bawahi kata ini. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi tetap ada syarat yang diwajibkan kepada bangsa Israel. Bukan berarti pemilihan atas bangsa Israel itu adalah pilihan secara acak, saudara ya, pilihan tanpa berdasar, pilihan tanpa bersyarat bahkan, bukan. Israel sekalipun adalah bangsa yang mungkin juga tidak dapat memberi contoh yang baik kepada orang-orang beriman, tetapi bagaimanapun juga Allah sudah berkehendak untuk mengambil orang Israel bagi dirinya, bagi Allah sendiri. Jadi Allah tahu bangsa ini memang bercacat. Allah tahu bahwa bangsa ini akan melakukan pemberontakan. Tapi karena ia sudah berkehendak untuk mengambil baginya satu bangsa yang namanya Israel itu untuk menjadi cermin bagi dunia, maka Allah akan melakukan segala upaya agar bangsa ini siap, termasuk mengkondisikan bangsa ini untuk mendengar firman dan berpegang pada perjanjian. Sekalipun ada jumlah yang lebih banyak mereka melanggarnya. Tapi coba saudara lihat. Janji Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Maka kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 6 inilah saudara yang menjadi acuannya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kalau saudara ingat menampilkan kembali atau mendengar kembali episode-episode yang lalu, maka saya jelaskan bahwa kata mengambil menjadi bagiku kerajaan imam, orang Israel ini telah ditempatkan begitu rupa untuk menjadi perantara antara Allah dengan bangsa-bangsa lain. Jadi justru dengan diambilnya Israel ini sebagai bangsa pilihan, bukanlah satu kondisi istimewa buat mereka. Tetapi justru tugas berat menanti mereka. Karena mereka harus menjadi perantara bagi konstituen Tuhan. Siapa konstituen Tuhan? Seluruh bangsa. Karena seluruh bangsa itu adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mau seluruh bangsa itu adalah menjadi pengikut-pengikut Tuhan.
tetapi Allah lebih dahulu menggunakan Israel untuk menjadi cerminnya. Maka dari situlah saudara, kita harus memahami perjanjian lama ini memang berurusan dengan orang Israel. Bahkan saya katakan 100% mungkin PL ini berkonteks Israel. Dan kalaupun disinggung bangsa-bangsa lain di luar Israel, maka sebenarnya bangsa-bangsa itu masuk di dalam satu rencana dari pekerjaan Tuhan oleh karena bangsa ini juga. Entah ketika bangsa ini sedang berbuat jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan perlu menyadarkannya, memukulnya menggunakan bangsa-bangsa lain, atau juga karena perbuatan benar, perbuatan baik dari satu generasi orang Israel, mereka dapat bersaksi tentang Tuhannya orang Israel kepada bangsa lain, maka konstelasi dari bangsa-bangsa di luar Israel, kalaupun masuk di dalam perjanjian lama, itu semua dimungkinkan atau terjadi oleh karena Israel juga sesuai ucapan Tuhan di dalam Keluaran pasal 19 ini. Dalam rangka menjadikan Israel perantara. Ya, imam itu perantara, saudara. Perantara antara Tuhan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi sebagaimana kita tahu, setelah kita pelajari 12 tema sentral PL, orang-orang Israel tetap saja tidak dapat menjaga konsistensi mereka, hati mereka, bahkan apa yang mereka pikirkan. Kalaupun toh mereka berharap bahkan sampai mensauhkan pengharapan itu kepada juru selamat, tapi mereka tetap tidak memahami bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka yang kemudian dikenal dengan Yesus Kristus itu adalah perwujudan dari Allah yang mereka sembah selama generasi-generasi perjanjian lama. Tapi dengan sendirinya hal itu telah membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain, artinya orang-orang percaya, untuk ikut ambil bagian di dalam kerajaan imam ini. Dan nanti di dalam perjanjian baru, tepatnya di dalam surat Petrus, akan diwacanakan kembali itu, tapi sudah dengan pengembangan yang luas. Nah, dari situlah saudara, nanti pelan-pelan kita akan pelajari setelah saudara mengikuti 10 tema sentral perjanjian baru ini, saudara tahu dan semakin yakin bahwa Alkitab kita ini, walaupun ditulis dengan jangka waktu yang sangat lama sekali, 16 abad, tetapi tetap memberitakan satu hal yang sama karena datang dari sumber yang sama. Dan apapun yang sudah dimulai, saudara, dari bangsa ini, sekalipun mungkin terkubur dalam sejarah dan mungkin dalam perilaku-perilaku mereka yang tidak benar, tetapi tetap Allah berkehendak agar perwujudan dari perbuatan Tuhan yang penuh rahmat, yang penuh kasih ini dapat diterima, didengar dulu, memang diterima oleh bangsa-bangsa lain, dan itu adalah saudara dan saya, kita semua. Maka kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani, mari kita ke kitab Ibrani, saudara, pasal yang ke-8. Kitab Ibrani pasal yang ke-8. Nah, kali ini saya memang akan membacakan banyak ayat, beberapa ayat, saudara. Tujuannya supaya saudara tahu bahwa Alkitab sendiri pun menerangkan maksud dan tujuan dari disebarkannya berita tentang Tuhan dan pekerjaannya ini di dalam 16 abad itu melalui 66 buku yang kita punya ini. Dengan begitu saudara tahu bahwa Tuhan sendiri pun turut memberitakannya, ya, turut menginformasikannya. Ibrani pasal 8, saya baca dari ayat yang ke-7 sampai ayat 13. Sambil kita membaca, kita memahaminya, saudara, sebagai satu jalan cerita yang utuh. Ya. Ibrani 8 ayat 7 mulai. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya
akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Tapi ingat, kaum Israel di sini ternyata bukanlah kaum Israel yang di zaman pengembaraan dulu. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua dan yang telah menjadi tua dan usang, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, ayat ini perlu saudara pahami. Bahwa yang disebut dengan perjanjian yang pertama itulah perjanjian lama. Yang juga memuat banyak perjanjian-perjanjian. Setidaknya ada 4 perjanjian yang waktu itu kita bahas. Perjanjian Abraham, lalu juga ada perjanjian Sinai, lalu juga ada perjanjian Sikem, lalu juga ada perjanjian Daud. Dari 4 perjanjian inilah, saudara, semua mengacu kepada apa yang Allah ingin lakukan kepada semua orang. Bukan hanya kepada Israel, sebab tadi dikatakan Israel sudah berlaku tidak setia. Dan sekalipun mereka sudah berlaku tidak setia, Allah tetap melanjutkan perjanjiannya ini di dalam perjanjian yang baru dan tentunya harus dulu memampukan mereka, memfasilitasi mereka dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru. Itu yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-10. Sambil Tuhan juga atas belas kasihannya tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tetapi dengan manusia-manusia yang sudah dimampukan ini, dengan hati yang baru dan pikiran yang baru, maka mereka akan menjadi penggenapan atau alat dari penggenapan penyingkapan Allah itu. Yaitu Yesus Kristus dan pekerjaannya yang tidak lain adalah keselamatan dan sorga. Maka kalau ditulis kemudian perjanjian yang lama itu telah menjadi tua, lalu dikatakan yang tua itu juga usang, maka bukan berarti perjanjian lama itu sudah tidak lagi terpakai. Tapi bahwa perjanjian lama itu sudah menjadi satu sejarah yang menjadi landasan bagi datangnya perjanjian baru. Kita sudah meninggalkan perjanjian lama itu, saudara. Karena memang perjanjian lama berkonteks Israel. Tetapi bukan berarti kita tidak mengindahkannya lagi. Kita sekarang memang sedang mengalami, sedang menunggu penggenapan dari perjanjian baru. Tapi tanpa perjanjian lama yang disebut tua dan usang itu, tapi bukan berarti maksudnya untuk merendahkan atau untuk melemahkan, menganggap tidak penting lagi, bukan itu. Tapi untuk menunjukkan bahwa perjanjian itu memang sudah berlalu, tetapi di atas perjanjian itu telah diteguhkan satu perjanjian yang baru, tentu diberikan kepada orang yang punya pengharapan baru, karena mereka sudah punya hati baru, pikiran baru, untuk dapat mengalami pekerjaan Tuhan yang baru. Dan sekiranya itu adalah saudara dan saya. Jadi perjanjian lama tetap penting kita bahas. Dan sebisa mungkin saudara,
Sebelum kita memahami teks-teks dalam perjanjian baru, kita harus memahami dulu perjanjian lama. Sebab kalau saudara nanti cermati di dalam perjanjian baru, saudara baca Alkitab perjanjian baru, maka tidak kurang saudara dari 300 teks perjanjian lama disinggung di dalam perjanjian baru. Dan itu menunjukkan bahwa perjanjian baru betul-betul berdiri di atas semangat dari perjanjian lama. Baik itu pengungkapan Allah, baik itu juga sifat-sifat Allah yang harus terrefleksi di dalam kehidupan orang benar, maupun juga pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, yang berikutnya, saudara, karena perjanjian lama ini berkonteks Israel, maka tentu menggenapi Keluaran pasal 19. Harus dipersiapkan satu bangsa yang lebih besar dari Israel. Dan saya bisa katakan ini multi bangsa. Kalau PL hanya satu bangsa, menjadi imam, menjadi perantara, penengah antara Tuhan dengan konstituennya, yaitu bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tetapi karena perjanjian baru sudah dibuat dan dilandasi dari perjanjian lama, maka yang harus menjadi perantara pun adalah satu bangsa yang multi, yang jumlahnya juga lebih besar daripada Israel. Maka dalam mempersiapkan itulah saudara, perjanjian baru ini kemudian akan diikuti juga dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus terwujud secara khusus kepada satu oknum yang memang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama, yaitu Yesus Kristus. Supaya siapa yang melihat dia, kemudian dapat menjamah dia, bercakap-cakap dengan dia, sebagaimana yang Yohanes katakan, dan mengalami dia, percaya, maka merekalah yang akan menjadi penengah atau imam bagi kerajaan Tuhan, bagi Tuhan sendiri. Jadi dengan sendirinya sudah lebih luas cakupannya dari hanya sekedar orang Israel di dalam Keluaran pasal 19. Dan itulah yang kemudian dibahasakan oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama sudah dimulai bahkan dengan satu studi untuk meyakinkan, lagi sekali ini usaha untuk meyakinkan kita bahwa perjanjian lama adalah landasan perjanjian baru. Maka apa yang nanti kita pelajari sebagai alat-alat anugerah, alat-alat kasih karunia Tuhan, itu ternyata sudah dibicarakan di dalam PL berupa simbol-simbol. Maka satu studi yang menarik saudara di dalam usaha untuk menyatukan PLPB ini, yang paling marak mungkin dan yang paling tua adalah studi tipologi, yaitu mengangkat lambang-lambang di dalam perjanjian lama untuk mencari pengertian-pengertian rohani bagi umat Tuhan. Apa yang terkandung di dalam lambang-lambang itu? Apa yang kemudian dapat sekiranya dialami dari lambang-lambang itu kepada umat Tuhan yang berhubungan dengan lambang-lambang itu. Nah, sayangnya di dalam dunia penafsiran Alkitab, tipologi ini seringkali mendapat cemooh karena dianggap terlalu berlebihan di dalam menafsirkan Alkitab. Tapi yang saya ingin saudara tahu, kalau tipologi ini atau pelajaran tentang lambang-lambang ini dipahami dengan benar, maka kita dapat melihat sebenarnya satu pekerjaan Allah yang nyata yang juga berpuncak kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam kitab Kolose pasal 2. Kitab Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Kitab Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Tertulis demikian, saudara. Kolose 2, 16, 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat,
semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Apa yang ditulis di dalam ayat ini memang tidaklah sebanyak jumlah atau sebutan tentang lambang-lambang yang kita kenal di dalam Alkitab. Saudara mungkin mengingat kalau kita belajar tentang tabernakel. Walau tidak banyak memang kita singgung di dalam pelajaran tema-tema sentral ya, Perjanjian Lama. Sebab memang yang kita pelajari fokusnya adalah tema sentral, bukan lambang-lambang sebenarnya. Tapi tadi saya katakan bahwa upaya untuk memahami kesatuan PLPB ini memang paling banyak diambil dari lambang-lambang. Tetapi kita memang belajar dari awal tidak memfokuskan kepada lambang-lambang, tapi justru kepada tema-tema sentral. Hanya maksud saya supaya saudara tahu apapun telah dilakukan. Banyak upaya telah dilakukan, saudara, untuk dapat menyeberangkan pemahaman tentang keutuhan PL dan PB ini. Dan ayat ini menegaskan bahwa apa yang disebut di dalam PL itu hanyalah bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Jadi kalau Kristus itu menjadi satu puncak akhirnya dari penyingkapan diri Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, maka perjanjian baru dengan sendirinya harus dipahami begitu rupa, saudara. Bukan hanya sebagai perjanjian yang diperbaharui, tapi sebagai perjanjian yang meneguhkan perjanjian lama. Dan itu sebabnya bagi orang-orang, saudara dan saya tentunya, yang ingin mengambil bagian di dalam belas kasihan Tuhan, di dalam pekerjaan dari kasih setia dan kekudusan Tuhan, mau tidak mau kita harus juga memahami perjanjian lama. Tidak boleh kita hanya memusatkan perhatian kepada perjanjian baru. Itu sebabnya sebagaimana juga yang pernah diucapkan oleh Petrus. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Khotbah Petrus ini sangat panjang, saudara, dalam upaya untuk memahami, memberikan pemahaman tentang pekerjaan Allah ini dari dua perjanjian ini. Kalau saudara melihat Kisah Rasul pasal yang ketiga, ini khotbah Petrus mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Kalau kita baca ini tentu akan memakan waktu, saudara. Tetapi saya ingin saudara mulai menaruh perhatian dari ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Itu PL. Ya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Yesus telah diperuntukkan dari semula sebagai Kristus. Maksudnya sebagai orang yang diurapi dan kemudian dilayakkan untuk menggenapkan pekerjaan Allah. Karena Kristus itu, Yesus itu juga adalah Allah. Tapi penyebutan telah diperuntukkan sebagai Kristus menunjukkan bahwa Yesus pun melakukan syarat-syarat yang dituntut oleh Allah untuk menjadi oknum yang layak mengambil bagian atau menggenapi pekerjaan Allah, yaitu menyelamatkan orang berdosa. Dan itu yang menjadi isi dari khotbah Petrus. Sehingga kalau kita loncat, saudara, ke ayat yang ke-24. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Tentang zaman di mana mereka hidup itu. Dan tentunya iman kita juga berkata sampai pada zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kita juga yang akan ambil bagian, saudara. Zaman ini
Walaupun kata zaman ini diucapkan Petrus di zaman Yesus, tapi karena perjanjian itu masih tetap berlaku sampai di zaman kita sekarang, maka kita pun layak mengambil bagian dan dapat mengambil bagian. Lalu ayat 26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Sederhana yang dituntut, saudara. Hanya kembalilah dari kejahatan, maksudnya kembali ke jalan yang benar. Karena Israel dengan berbuat jahatlah mereka tidak dapat menyelesaikan harapan Tuhan. Tapi harapan Tuhan tetap dijaganya. Harapan-harapan Tuhan, atau lebih tepat mungkin saya katakan kerinduan-kerinduan Tuhan tetap dijaganya. Sehingga ketika Israel tidak dapat mempertahankan kelakuannya bersih, maka Allah memperluas cakupannya kepada imam-imam yang lain, yaitu orang-orang yang ingin mengambil bagian dalam perjanjian baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru. Dan kiranya saudara semangat baru pun ada pada kita untuk mau mengambil bagian di dalam perjanjian ini. Dan terakhir saya ingin memberikan kepada saudara juga satu narasi yang mungkin dapat dikatakan juga khotbah Stefanus, walaupun dia sedang tidak mengucapkannya di atas mimbar, tapi dia sedang mengucapkannya itu di dalam satu kondisi, situasi di mana dia sudah hampir tereksekusi untuk dilempari batu. Maka Stefanus berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, dan ini ayat lebih panjang lagi saudara ya, dari ayat 2 sampai ayat 53. Tapi saya ingin nanti setelah tayangan ini selesai, saudara mengambil waktu untuk membaca ayat ini, seluruh pasal ini, Kisah Rasul pasal 7, ya, seluruhnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-53. Karena dari sinilah saudara akan tahu apa yang Stefanus katakan di ujung tanduk dari hidupnya. Nyawanya sudah mungkin tinggal hitungan menit saja. Ya, sama seperti kita dalam hitungan menit kita sudah akan berakhir. Tetapi Stefanus masih dapat menarasikan dengan baik urutan pekerjaan Allah mulai dari Abraham sampai kepada masa pembuangan. Hebat, saudara. Justru dalam kondisi yang sedang tidak memungkinkan untuk berkhotbah. Dia sedang tidak di atas mimbar. Dia sedang berhadapan dengan eksekusi mati. Tapi dia dapat menarasikan satu pekerjaan Allah secara urut. Dari PL, bahkan dari awal, dari Abraham, sampai kepada masa sebelum pembuangan. Yang mengacu kepada satu hal. Kita baca mungkin ini di bagian terakhir saja saudara. Dari pasal yang ke-7 itu, mulai dari ayat yang ke-47 mulai. Tapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuatnya semua ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Dan ini sebenarnya mengacu kepada Kristus. Lembaga Alkitab telah memberikan penandaan saudara orang benar ini dengan huruf kapital. Ini menunjukkan oknum yang tidak biasa. Dan itu Yesus Kristus yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tapi kamu tidak menurutinya. Dan lebih parah lagi, mereka bahkan membunuh nabi-nabi serta menentang Roh Kudus. Jadi, apa yang kita buat sekarang untuk mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah,
bukan hanya sekedar pengetahuan. Yang kami antar kepada saudara adalah pengetahuan. Kami berupaya untuk membawa pengetahuan itu sebaik mungkin, membantu saudara memahami, tetapi kalau tidak ada percaya, maka kita akan mengulangi kesalahan Israel seperti yang lalu-lalu. Kalau tidak ada penyerahan hidup, sekalipun saudara banyak tahu, maka kita pun akan mengulangi kembali kesalahan orang Israel. Tapi perjanjian Tuhan tetap akan berlangsung, saudara. Dan kalau perjanjian Tuhan tetap berjalan menuju pada penggenapan, sedangkan kita mengulangi kesalahan Israel, maka berarti ada orang lain yang akan mengalaminya. Ada orang lain yang akan mengalami penggenapannya. Itu sebabnya jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mengalami kewujud penggenapan dari perjanjian baru itu. Walaupun Kristus memang sudah datang, tapi toh dia masih akan datang kembali. Dan tentu ada banyak hal yang nanti kita akan bahas di dalam tema-tema sentral perjanjian baru yang akan menjadi satu membangkitkan antusiasme kita untuk mengambil bagian di dalamnya. Tetapi dengan semangat, hati baru, pikiran yang baru, lalu seperti Stefanus katakan ayat 51 tadi, bersunat hati, sunat telinga, jangan menentang Roh Kudus, maka kita pun akan meneguhkan pokok pertama dari pengakuan iman kita ini. Bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan hanya terdiri dari 66 buku, Kejadian sampai Wahyu. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat waktu kami dapat belajar dari firman Tuhan, dari sepenggal ayat-ayat firman Tuhan yang dapat kami baca, kami simak. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami pemahaman, pengertian bahwa apa yang telah tertulis di dalam Alkitab kami ini, di dalam ke-66 bukunya, Kejadian sampai Wahyu, semuanya mengacu kepada satu hal saja, yaitu Allah ingin kemurahannya dinikmati oleh semua orang yang percaya. Kebaikannya, kasih, kesetiaan dan kekudusannya, rahmatnya yang berpuncak pada Kristus dan yang membuat yang bersama dengan Kristus membawa kami untuk hidup bersama dengan Tuhan, bersekutu di dalam kekekalan. Itu diberikan kepada kami, untuk kami, hanya melalui ke-66 buku yang kami punyai ini. Tuhan tolong kami supaya kami terus mencintai Alkitab dan tetap mencintai Alkitab. Dengan membaca sebanyak mungkin, sesering mungkin Alkitab. Menjadi pedoman iman kami. Hanya dengan firman Tuhanlah, Alkitab yang adalah firman Tuhan, kami dapat mengenal secara dekat Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Pelihara mereka, jauhkan selalu dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Tuhan berkati mereka yang layak menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.